Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya berada di lahan ya pinggiran, yang mana ini kita baru saja mengais katak-katak yang sudah beripah dari batang pertama. Memang kondisi katak itu beragam kan. Ada yang ya sekecil ini, ada pula yang cukup besar semacam ini ya. Nah, ini pertumbuhan katak itu antara satu tanaman dengan tanaman yang lain itu memang beragam. Walaupun toh kita tanamnya dengan pemupukan yang sama, dengan perawatan yang sama, akan tetapi hasil kataknya bervariasi. Dan ini menurut saya kemungkinannya adalah berkaitan dengan varietas dari porang itu sendiri. Artinya ketika kita tanam pun kualitas dari katak itu beragam kan ya. Seperti yang kita tahu, ada tanaman porang yang isi kataknya banyak ya, ada tanaman porang yang kataknya hanya berapa. Itu pun menurut saya adalah berkaitan dari usia tanaman itu sendiri, dan kedua adalah dari varietas umbi yang kita tanam. Nah, kemudian beberapa ya hari yang lalu sampai tadi pagi pun banyak yang bertanya, harga katak itu sekarang berapa ya? Harga katak itu berapa? Ada kawan kita Manado yang minta dikirimi katak ya. Dan secara halus saya jawab, kami belum berani ngirim katak untuk jarak jauh yang semacam itu, karena katak yang usia ketika di bulan Maret awal ya, saat ini posisi katak itu mayoritas masih basah semacam ini kan ya, masih basah. Nah, ini bekas dari lepasan batang itu masih cukup basah, dan ketika kita simpan di tempat yang salah, ini bagian permukaan ini akan berjamur ya. Bagian permukaan ini akan berjamur, kemudian setelah berjamur otomatis lama-lama akan melebar, dan katak ini akhirnya tidak bisa dijadikan untuk bibit tanam nanti di bulan Oktober. Oleh karena itu kemarin memang kita tolak untuk pengiriman ke luar Jawa ya. Untuk areal Jawa pun kita belum berani kirim ya, karena kondisi katak itu masih basah. Karena seandainya saya kirim ya dari awal, dari tempat saya, contoh misalnya posisi katak semacam ini ya, posisi kataknya adalah bagus ya, mulus semacam ini, dan kemudian di dalam perjalanan itu terjadi kontaminasi sehingga katak ini akhirnya berjamur ya, sampai ke konsumen akhirnya katak tersebut berjamur dan sebagainya. Nanti yang terjadi adalah nama baik saya ya sebagai penjual itu nanti dikiranya kita menjual katak yang kurang berkualitas, padahal katak yang kita kirim awalnya adalah katak yang bagus. Katak yang semacam ini yang baru kita dapatkan dari lahan ini, tadi kita kesini habis asar, ini kita dapat hanya beberapa ya. Tiap sore kita dapat segini memang yang terkumpul juga sudah lumayan, akan tetapi kita belum berani untuk untuk dijual, karena kondisi katak ini kalau jatuh ke tangan orang yang contoh misalnya petani belum pernah merawat katak, ini bisa jadi nanti hasilnya akan busuk, akan berjamur, dan yang terjadi petani tersebut akan rugi sendiri. Untuk harga katak ya, harga katak itu kalau kita merunut pada musim tanam yang lalu, di bulan awal ya, Maret awal ini biasanya katak itu dimulai dengan harga adalah sekitar Rp70.000 kan ya. Dimulai dengan harga sekitar Rp70.000. Kenapa Rp70.000? Karena kondisi katak itu masih sangat berisiko ya, sangat berisiko. Kemudian dia posisinya kadar airnya masih cukup tinggi ya, kadar air ini masih cukup tinggi. Taruh katak yang sebesar ini, saat ini kita timbang ya, kita timbang itu sekilo isinya adalah sekitar 70 ya, 70. Ketika kita timbang nanti di bulan Oktober, barangkali katak ini ketika ditimbang lagi sudah tidak ada 1 kilo ya, bisa saja adalah setengah kilo, 6 on, atau sekitar 0,5 kilogram. Artinya dalam kurun waktu Maret, April,
Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ini terjadi penyusutan berat ya, terjadi penyusutan berat yang signifikan, sehingga katak yang seharga Rp70.000 itu pun nanti sebagian akan ada yang busuk ya kalau kita tidak bisa merawatnya, ada yang berjamur, kemudian berat dari katak itu sendiri mengalami penyusutan. Oleh karena itu, untuk kawan-kawan yang ingin tanam porang, ini alangkah baiknya untuk mencari katak itu jangan saat ini. Karena apa? Karena keadaan katak itu belum bagus untuk disimpan ya. Terutama adalah kawan-kawan yang belum pernah menyimpan katak. Hasilnya nanti akan rusak ya. Ya, katak tersebut akan rusak. Lah kemudian kalau petani-petani yang ingin tanam katak pun berburu katak di awal Maret semacam ini secara hukum ekonomi bahwa permintaan pasar itu di bulan Maret pun sudah tinggi, sehingga yang terjadi adalah nanti katak yang seharusnya harganya normal seperti tahun kemarin ya, taruh di bulan Mei itu masih seharga 100.000 per kilo, nanti bisa saja di bulan Mei harga itu bisa 200.000, 2 kali lipat dari harga musim lalu. Kenapa? Karena petani itu sendirilah yang menentukan harga ya. Petani terutama adalah petani-petani pemula yang ingin perluasan lahan, yang berburu katak, yang ingin tanam, mereka mencari kataknya itu sesegera mungkin. Akhirnya permintaan pasar itu terlalu cepat ya, permintaan pasar itu terlalu cepat. Seharusnya di bulan Maret April ini belum ada permintaan katak ya, tetapi di bulan Maret April ini permintaan katak sudah banyak, sehingga hukum ekonomi berlaku, semakin banyak permintaan otomatis harga akan semakin naik. Berarti dengan kondisi semacam itu, petani-petani kita yang ingin tanam itu adalah penentu harga sebenarnya. Penentu harga di pasaran itu adalah petani-petani yang ingin tanam porang, yang saat ini ingin tanam nanti di musim tanam yang akan datang. Oleh karena itu sabar ya, harap bersabar untuk mencari katak, itu harap bersabar. Lebih baik cari kataknya itu minimal ya, paling cepat itu adalah di bulan Juli ya, paling cepat itu adalah di bulan Juli, karena kondisi katak di bulan Juli itu biasanya bagian permukaan semacam ini ya, bagian permukaan ini biasanya sudah mengering, sudah bagus, disimpan sudah bagus, sehingga prosentase terjadinya penjamuran atau kerusakan pada biji katak itu sangat rendah. Kalau kita ambilnya katak di bulan Maret semacam ini dan kemudian kita tidak bisa menyimpannya, itu yang terjadi malah kerugian dari petani itu sendiri. Untuk harga katak yang ditawarkan beberapa hari terakhir ini memang bervariasi kawan ya, bervariasi. Ada sumber ya yang sudah tanya-tanya harga ke yang punya katak, ada harga 100.000, ada pula yang 200.000, ada bahkan yang heboh lagi, ada yang menawarkan harga di bulan ini adalah Rp300.000. Itu kemarin kita cek harga dalam artian perkembangan harga katak itu bagaimana ya, bagaimana. Nah ini nanti untuk posisi katak di musim tanam ini, kalau prediksi saya sendiri memang ya, prediksi saya sendiri ketika melihat permintaan katak ini di bulan Maret ya, pada bulan Maret ini sudah banyak, maka otomatis nanti harga itu akan lebih tinggi dibandingkan dari musim lalu. Kalau musim lalu kita masih ingat, yaitu di akhir Oktober itu kita masih jual katak itu kurang lebih harga 300.000 ya, ada yang 295, bahkan kita kirim ke Kalimantan, ke Pontianak itu harganya sekitar 295.000, kirim ke Medan pun ya sekitar 295.000, ke Lampung pun seperti itu. Itu harga terakhir kami di bulan Oktober. Akan tapi ketika melihat perkembangan permintaan katak ya, awal-awal ini saja itu permintaannya sangat banyak ya, permintaannya banyak. Ada kawan yang di daerah Kendal katanya ingin tanam 1 hektar, tolong persiapkan bibitnya itu. Akhirnya otomatis nanti akan memicu dari perkembangan harga dari katak itu sendiri. Saran saya adalah kita bersabar untuk mencari katak yang akan dijadikan bibit, itu bersabar.
Yang penting kataknya itu sudah aman untuk disimpan di rumah ya. Sudah agak mengering artinya kadar air yang ada di dalam katak ini sudah mulai berkurang ya, disimpan di dalam rumah pun sudah aman, sehingga resiko kegagalan itu sangat minim. Itu kalau tidak salah saya pernah nonton ada video yang di luar Jawa tanam 4 hektar itu kalau tidak salah tidak tumbuh sama sekali ya, tidak tumbuh sama sekali. Entah, kita belum merunut kira-kira penyebabnya apa. Itu pernah diupload di akun Facebook oleh beliau ya, kawan yang ada di luar Jawa. Kalau tidak salah tanamnya di Aceh ya, tanamnya di Aceh itu sekitar 4 hektar itu sama sekali tidak ada yang tumbuh, padahal sudah habis kurang lebih 400 juta mereka tanam di lahan sekitar 4 hektar. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau ada petani yang ingin tanam porang ya, jangan malu-malu untuk bertanya kepada kawan-kawan tetangga ataupun teman yang sudah tanam porang, bagaimana prosesnya, bagaimana cara perawatan katak, bagaimana nanti kita proses olah lahan, pupuk dasar apa yang bagus untuk digunakan. Itu bahwa menanam porang itu tidak sesimpel pupuknya apa, tetapi yang dilihat adalah dari proses awal pemilihan pupuk dasar, kemudian proses fermentasi, kemudian proses olah lahan, cara penanaman, kemudian cara perawatan katak yang sebutir ini nanti kira-kira ekspektasi hasilnya seperti apa, kemudian katak yang sebesar ini hasilnya seperti apa. Itu kalau kita bertanya kepada teman, kepada tetangga, itu biasanya tidak menjerumuskan kawan ya, tidak menjerumuskan, karena ketika kita belajarnya itu dengan kawan dekat, insya Allah akan dijawab sejujur-jujurnya, sehingga ekspektasi yang kita tanamkan dalam katak itu, di dalam tanaman porang yang kita tanam itu sesuai dengan kondisi lahan kita ya. Itu dulu kawan ya, itu dulu ya. Terima kasih. Ini hanya mengingatkan bahwa Anda yang ingin tanam porang itulah sebenarnya penentu dari harga katak ini ya. Penentu harga katak itu adalah Anda semua. Karena semakin tinggi permintaan di awal-awal bulan Maret ini atau di bulan April itu permintaannya sudah semakin tinggi, maka harga ya seharusnya di bulan Mei kemarin itu masih kurang lebih harganya 100, bisa saja nanti di bulan Mei sudah 2 kali lipatnya dari musim tanam tahun lalu. Nah, di bulan Oktober itu kemarin contoh misalnya ini kok saya jual sekitar 300.000 ya, bisa saja nanti ketika permintaan terlalu banyak ya, di bulan Juli sudah katak di pasaran itu sudah habis ya, otomatis di bulan Oktober harganya luar biasa. Bahkan menurut info yang disampaikan oleh kawan kita yang ada di luar Jawa, harga katak di bulan November akhir itu kurang lebih harganya bisa mencapai Rp500.000. Oleh karena itu tentukan pilihan Anda, mau tanamnya katak sebesar apa, sebesar ini atau lebih kecil lagi, contoh misalnya yang sebesar ini, atau ingin tanam katak yang super semacam ini, itu sambil dikalkulasi budgetnya ya, kebutuhan lahan yang akan ditanam itu seberapa, kebutuhan kataknya berapa, dikalkulasi. Lah kemudian nanti untuk mencari kataknya atau membeli katak itu alangkah baiknya kalau bisa adalah cari katak yang di daerah terdekat ya, di daerah terdekat yang bisa lihat barangnya, bisa milih barangnya, kemudian timbang bayar. Karena pada tahun lalu, pada musim tanam lalu itu banyak sekali penipuan berkedok penjualan bibit porang ya. Itu hanya mengingatkan, hati-hatilah ketika membeli katak ya, belilah kepada orang-orang yang amanah, yang artinya ketika beli katak ya yang dikirim adalah katak ya. Kemudian beli umbi porang, bibit porang ya, yang dijual juga umbi bibit porang. Karena ada teman itu beli katak umbi mini, kemudian setelah ditanam itu ternyata ribuan pohon porang itu berubah menjadi iles-iles kawan ya, iles. Oleh karena itu belilah katak porang itu atau bibit-bibit porang itu kepada kawan-kawan yang amanah, kawan-kawan yang benar-benar petani porang ya, sehingga nanti Anda tidak terjumus, tidak tertipu. Alhasil tanaman Anda nanti ketika tanam niatnya adalah tanam umbi mini ya, yang tumbuh ya tetap porang bukan iles. Itu saja kawan ya, terima kasih. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Sekali lagi bahwa Anda lah penentu harga katak untuk musim
ini. Tahan ya, jangan gegabah untuk nyari kantak di musim atau di bulan Februari Maret ini, awal Maret ya, awal Maret ini, agar nanti harga bisa stabil seperti musim lalu. Syukur-syukur harga bisa lebih turun sedikit lah, atau lebih turun, agar petani-petani yang ingin tanam porang itu bisa menanam porang dengan budget semampunya ya, semampunya. Itu saja kawan ya. Terima kasih. Selamat sore. Yuk kita pulang ya. Kita kembali ke rumah ya untuk bersendau-gurau dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.